Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita kembali bisa bertatap muka. Hari ini kita masih membahas tentang pelajaran Aqidah Tauhid yang dikarang oleh Ma'ali Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu fi bayanil inhirafi 'anil aqidati was subul tawaqqi minhu, yaitu penjelasan beliau tentang penyimpanan akidah dengan jalan-jalan atau metode untuk menjauh daripada penyimpangan tersebut. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala al-inhirafu 'anil aqidati sahihati muhlikatun wa diya'un. Seseorang itu yang menyimpang daripada akidah yang benar akan terjadi kebinasaan atau kehancuran bagi orang tersebut. Li'anna al-aqidata sahihata hiya dafi'ul qawiyyu ila al-'amalin nafi'. Bahwasanya akidah yang benar itu adalah akan mendorong seseorang itu melakukan segala upaya dan kemampuan untuk melakukan amalan yang bermanfaat. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kehidupan kalau kita memiliki akidah yang benar, kita pasti punya dorongan kuat untuk melakukan yang terbaik, ya. Misalkan kita melakukan tentang kepedulian sosial. Saya melihat di media orang sampai turun ke pelosok-pelosok, sampai pikul sembako, ya. Sampai berjalan kaki dengan jarak yang begitu jauh, ya, 1 kilo, 2 kilo, bahkan sampai dengan 10 kilo. Itu tujuannya hanya dengan melakukan aktivitas kemanusiaan di daerah tertentu, misalkan daerah kena bencana. Itu yang penting bantuannya sampai kepada orang-orang terkena bencana atau yang membutuhkan kemanusiaan. Kenapa sampai teman-teman itu melakukan hal demikian? Karena tadi ada dorongan kuat, ya, dalam jiwa mereka untuk melakukan amalan perbuatan bermanfaat, dikarenakan karena mereka yakin akidah yang benar. Akidah yang benar di sini adalah akidah yang mereka yakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Maka berbekallah kalian karena dengan sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu benarlah kata beliau li annal aqidata sahihata hiya dafi'ul qawiyyu ila al-amali nafi'an. Bahwasanya akidah yang benar pada seorang itu akan terjadi sebuah dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau wal fardu bila aqidati sahihatin, ya, yakunu farisatan lil awham wasyukuk allati rubbama tatarakum alaihi. Kata beliau begitu pula orang yang dalam kehidupannya tidak memiliki akidah yang benar, ya. Orang tidak memiliki akidah yang benar, dia akan menjadi pemangsa untuk angan-angan atau cita-citanya sendiri. Begitu pula orang yang ragu-ragu, orang yang memiliki kebimbangan dalam kehidupannya, yang tidak memiliki akidah yang benar, sudah tentu akan memangsa dirinya sendiri dan angan-angannya. Kita lihat orang yang hidup cuma makan, minum, ya, cari uang, kemudian itu berleha-leha, kemudian ingin mencari ketenangan jiwa, buang duit sebanyak-banyak untuk pergi refreshing ke tempat, namun di sana tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dia sudah habiskan uang begitu banyak untuk mencari ketenangan jiwa, padahal belum tentu dia mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benarlah kata beliau bahwa orang yang tidak memiliki akidah yang benar, keyakinan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu akan menjadi pemangsa dan angan-angannya sendiri. Begitu pula orang yang keraguan, yang tidak memiliki akidah yang benar, akan menjadi pemangsa terhadap dirinya sendiri. Ya mungkin problem itu ada pada orang tersebut. Maka jika orang tersebut memiliki pemikiran yang bersih, pemikiran yang pintar, yang cerdas, namun akidahnya tidak bersih, maka
pemikirannya bisa ditutup ya dari segala pemikiran-pemikiran yang baik. Dia berpikir yang baik, tapi kalau misalkan akidahnya juga tidak benar, maka tidak dia berjalan di permukaan bumi ini tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Misalkan dia melakukan kegiatan aktivitas kemanusiaan, dia membantu, tapi bukan tujuan untuk karena Allah mendapatkan ganjaran pahala sebagai tabungan, yang penting hanya cari nambah dan sebagainya, maka dia hanya termakan dengan angan-angan, ya, angan-angannya saja. Dan orang seperti ini melakukannya tidak memiliki kekuatan karena mungkin semangat membantu, misalkan orang melakukan kemanusiaan hanya 1-2 hari, waktu berikutnya mungkin dia sudah tidak melakukannya karena akidahnya tidak kuat, akidahnya tidak benar ya. Dalam hatinya yang dia lakukan untuk mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia akidahnya benar, insya Allah dia melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu sampai akhir hayat hidupnya. Ya. Ini yang saya melihat yang terjadi, teman-teman, itu kenapa sampai pergi ya dari kota besar ke pelosok membawa bantuan ya. Padahal mereka tidak punya ada apa ya kalau kita mau sebutkan ya, misalkan mereka tidak punya kepentingan, tetapi karena akidahnya kokoh, benar apa yang tujuan mereka lakukan ini harus mendapatkan target di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya rela apapun yang terjadi itu, yang penting bantuannya sampai kepada saudaranya dan mereka yakin bantuan itu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, berbuatlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula kalau kita melakukan suatu keburukan ya pada diri sendiri atau orang lain, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita, mungkin dalam keluarga kita. Semoga kita senantiasa berada di akidah jalan yang benar. Kata beliau tadi, hatta ya, kata beliau tadi, fatahjibu anhu ru'yatu sahihatu lidurubil hayati sa'idah. Ya, orang yang melakukan pemikiran yang benar tapi memiliki akidah yang tidak memiliki akidah yang bagus, tidak memiliki akidah yang benar, maka pemikirannya juga bisa tertutup karena orang tersebut mungkin kebiasaannya dia mendapatkan kehidupan yang senantiasa berbahagia. Ya, mungkin dia rasa apa yang dia sudah miliki, sudah senang, sudah bahagia, namun tidak landasi dengan akidah yang benar, maka orang tersebut kehidupannya akan kacau balau. Sehingga Syekh Hafizullah Ta'ala mengatakan di sini, hatta tudayyiku alaihi hayatuhu summa yuhawilu ya, summa yuhawila at-takhallusa min hada doiki bi inhai hayatihi walau bil intihar ya. Akidahnya goyah, kacau balau, bisa jadi kehidupannya itu merasa sempit dalam kehidupannya, lalu dia berupaya melepaskan kehidupan itu, belenggu kehidupan itu dengan kesempitan, walaupun dengan cara menyudahi hidupnya atau dengan cara melakukan bunuh diri. Kita sudah lihat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di berbagai media sosial ada orang kaya, ada orang yang berlimpah hartanya, namun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada orang yang punya profesi yang bagus, kemudian kehidupannya juga serba ada, tapi perjalanannya juga banyak diliputi dengan berbagai macam masalah yang tidak didasari dengan keimanan, tidak mampu dipikirkan, akhirnya mengakhiri hidup mereka itu dengan cara membunuh diri. Dan kita lihat di berbagai media ada yang lompat dari tingkatan yang tinggi ya, kemudian ada yang membakar dirinya, ada yang minum racun ya. Ini karena tidak pernah dilandasi akidah mereka dengan akidah yang benar. Pada pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kama huwa al-waqi'u min katsiri min al-ifradi alladzina faqadu hidayatal aqidati sahihah. Ya, sebagaimana yang terjadi, kata beliau, pada kebanyakan orang-orang yang mereka itu telah kehilangan petunjuk akidah yang benar. Begitu pula masyarakat ya,
masyarakat yang tidak memiliki akidah yang benar, yang tidak begitu pula masyarakat yang kehilangan akidah yang benar, dan akidah itu tidak mempengaruhi akidah yang benar itu tidak mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, adalah masyarakat itu sama dengan yang hidup di permukaan bumi yang tanpa arah dan tujuan. Kemudian kata beliau, boleh jadi orang tersebut ya, yang hidupnya plimplang, yang tidak memiliki akidah besar, akan terjadi kehilangan semua tentang ketentuan kehidupannya yang bahagia. Dan apabila orang tersebut memiliki kebanyakan ya, kehidupan yang di dalamnya termasuk materialistis, yang banyak hartanya, namun tidak memiliki keimanan, boleh jadi harta itu akan menuntun orang tersebut ke jalan kebinasaan. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat atau negara-negara kafir pada hari ini, itu yang terjadi. Harta mereka banyak, negara mereka maju, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Yang terjadi pada hari ini adalah sebuah kehancuran dan malapetaka, dan harta mereka ada yang menjadi kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Kata beliau, li'annal hadal muqawwimatil madiyata tahtaju ila tawjihi wa tarsyid. Kata beliau, sebab unsur-unsur harta ini, ya, unsur-unsur atau ketentuan orang memiliki harta itu haruslah membutuhkan terhadap arahan, ya, membutuhkan harus ada arahan, kemudian petunjuk untuk mendapatkan faedah daripada pengkhususan atau manfaat harta tersebut. Dan kata beliau, tidak ada yang mengarahkan orang yang memiliki harta itu ke jalan yang baik, melainkan orang tersebut itu memiliki akidah yang bagus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 di sini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun ya para rasulnya untuk mencari makanan yang baik-baik. Kata beliau, kata Allah, ya ayyuhar rasul, kulu min thayyibati wa amalus salihan. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian itu dari makanan yang baik-baik, wa amalus salihan, dan berbuatlah amalan-amalan yang soleh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asy-Syaikh Hafizullah taala di dalam penjelasan kitab tauhid ini, beliau juga berdalil dengan surah As-Saba. Surah As-Saba itu, kata beliau, mengutip surah As-Saba, firman Allah, walaqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'hu at-tuyura. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan Allah menuntun para nabinya dan Nabi Daud, sungguh kami telah memberikan kepada Daud, ya, mempunyai si Nabi Daud, dari kami itu berupa karunia. Ya jibalu awwibi ma'ahu, wahai gunung, bertobatlah atau kembalilah kepada Daud, begitu pula wahai burung-burung, kembalilah kepada Daud. Lalu Allah mengatakan, wa alanna lahul hadid, dan kami telah memberikan kemampuan kepada Daud untuk menggunakan besi, ya. Ani'mal sabighati wa qaddir fi sardi, agar supaya Daud itu membuat baju besi. Lalu baju besi, kata membuat baju besi, dan Allah mengatakan wa qaddir, dan ukurlah olehmu wahai Daud tentang baju besi itu dengan anyamannya yang bagus, wa amalus salihan, dan perbuatlah amal yang baik, inni bima ta'maluna basir. Kata Allah, sungguhnya aku maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di dalam surah As-Saba yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walis Sulaiman ar-riha guduha syahrun. Begitu pula kami menaklukkan angin-angin itu kepada Nabi Sulaiman, guduha syahrun, yang dimana angin itu memperjalankan di pagi hari, ya, seperti sebulan. Warawahuha syahrun, begitu pula angin itu memperjalankan, ya, di petang hari seperti sebulan. Wasalna lahu ainil qatri, dan kami mengalirkan kepada Sulaiman mata air dari tembaga. Wa milal jinni
may ya'malu baina yadayhi. Begitu pula di antara para jin dan orang-orang yang berbuat atau bekerja kepada Sulaiman dengan bi'idni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yadhiq minhum an amrina. Kata Allah, dan barang siapa yang menyimpang atau berpaling di antara mereka, maksudnya di antara para jin yang tidak mentaati terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, nudzikhu min adzabis sa'ir. Maka kami mengazabnya orang-orang menyimpang itu di antara dengan azab yang sangat, dengan api yang menyala-menyala. Ya'maluna lahu ma yasha'u, dan mereka mereka bekerja terhadap Sulaiman ma yasha'u min muharribat wa tamatsila wa jifanil kal jawabi wa qudurin rawasiyatin. Begitu pula mereka bekerja kepada Sulaiman apa yang Sulaiman inginkan, diantaranya adalah muharribat, yaitu bangunan-bangunan yang tinggi, watamatsila, begitu pula dengan patung-patung, wajifanin, ya, kemudian juga kal jawab, ya, wal jawab, seperti kolam-kolam, wa kudurin, begitu juga dengan periuk, rawasiyatin, kudurin, rawasiyatin, ya, panci-panci atau periuk itu yang tidak bergerak. I'malu ala Daud, beramalah wahai keluarga Daud syukuran, sebagai bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit, sangat sedikit ya orang yang di antara hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan tuntunan ya bagi orang memiliki harta agar di antara kaum muslimin itu, apa domanya ayat ini, karena Allah Subhanahu wa taala bagaimana menasihat para rasulnya, mengarahkan kemampuan kekuatan mereka itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asy-Syaikh Hafizullah taala mengatakan faquwatul aqidati, ya, faquwatul aqidati yajibu anna latanfakka anil quwwatil madiyati. Kata beliau, kemampuan atau kekuatan sebuah keyakinan atau akidah itu mewajibkan senantiasa di antara pula kekuatan terhadap materi. Dan jika hilangnya kekuatan akidah dari kekuatan materi, ya, maka terjadilah penyimpangan terhadap akidah yang batil, dan kekuatan materi itu akan berubah menjadi jalan-jalan kebinasaan dan kejatuhan, kama huwa al-musahidu al-yaum fi daulal kafirati allati tamliku madatan wa la tamliku aqidatun sahihatun. Sebagaimana kata beliau yang kita lihat pada hari ini di negara-negara yang kafir, yang memiliki harta benda yang begitu banyak dan mereka tidak memiliki akidah yang benar, sehingga negara-negara tersebut hancur, luluh lantah. Begitu pula dengan masyarakatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta tetapi tidak memiliki arah tujuan hidup yang jelas, maka mereka mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri, cara minum racun, dengan cara melompat dari atas gedung-gedung tinggi, dan mereka tidak mendapatkan sebuah ketenangan kecuali kembali kepada akidah Islam, kembali akidah yang benar, agar mereka berjalan di muka bumi ini betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa kehidupan ini akan berakhir, akan ada alam kubur, ada alam akhirat sebagai timbangan antara seorang masuknya surga Allah Subhanahu wa taala ataukah dia masuk ke dalam neraka. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan harta kita mendapat tuntunan sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.